Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Semua orang memberikan selamat kepada Aji dengan berjabat tangan. Begitu juga Pak Ferry bersalaman dengan Aji sambil menepuk-nepuk bahunya. Oke Ji, tantangan baru di depan mata. Persiapkan diri kamu ya. Pak Ferry kembali menyempatkan memberikan nasihat kepada Aji. Siapa? Insya Allah, Aji akan membuktikan ke manajemen bahwa Aji mampu menaklukkan semua tantangan, Pak. Balas Aji dengan penegasan suara yang sangat semangat. Sip, kata Pak Ferry lalu berjalan kembali ke depan. Saat Pak Ferry berjalan, di belakang Pak Ferry ternyata ada Mita sedang berdiri dan tak hentinya menatap wajah Aji dengan senyum simpul yang membuat wajahnya makin cantik dan menawan. Aji membalas menatapnya. Selamat ya. Itu aja ya, kata Mita mengembungkan pipinya sambil menahan senyuman saat bersalaman dengan Aji. Lainnya nanti di kos aja. Lanjutnya berbisik membuat Aji hanya geleng-geleng kepala. Jadi kan? Kembali Mita bertanya dengan berbisik. Aji hanya berdehem menjawabnya. Akhirnya Pak Ferry menyudahi meeting pagi ini dan semua tim selain Aji bubar dan kembali ke pekerjaan masing-masing. Ci, kamu ke kantor nggak bawa motor kan? Sesuai info dari Pak Arif kemarin, hari ini mobil kamu datang, ujar Pak Ferry. Iya Pak, tadi pagi Aji naik taksi ke kantor. Seharusnya kemarin sore mobil Aji dibawakan oleh pihak ASA. Namun karena beberapa dokumen yang belum lengkap, maka pihak ASA baru bisa membawakannya hari ini. Makanya Aji hari ini sengaja tidak bawa motor karena dia akan membawa pulang mobil operasionalnya ke rumah. Siang ini, Aji baru saja serah terima kendaraan dengan pihak rental. Sebuah mobil Toyota Rush terbaru berwarna silver terparkir berdampingan dengan mobil Pak Ferry. Setelah menandatangani beberapa berkas, maka Aji dan Pak Ferry memilih keluar kantor menggunakan fasilitas baru Aji. Selama perjalanan, hati Aji sangat bahagia, tentu saja karena banyak hal yang ia dapatkan hari ini. Dalam hatinya, orang pertama selain teman-temannya di kantor yang akan ia kasih tahu adalah seorang gadis yang wajahnya sedang tersenyum ramah menari-nari di tempurung kepalanya. Aji tersenyum, lalu tak sabar untuk menanti sore. Ternyata Pak Ferry dan Aji memilih nongkrong siang ini di salah satu warkop yang terletak di daerah Boulevard. Di warkop mereka berdua bukan hanya sekedar ngopi, namun banyak hal yang Pak Ferry diskusikan dengan Aji. Hingga tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Akhirnya Aji dan Pak Ferry memutuskan kembali ke kantor. Saat Aji sedang sibuk menyetir, terdengar nada dering pesan masuk di HP Aji yang ia letakkan di samping personal link. Aji meraih HP-nya, lalu memencet sebuah tombol bagian tengah bawah. Ji, biasakan bawa mobil itu jangan lihat-lihat HP, nggak safety loh, ujar Pak Ferry, membuat Aji mengurungkan niatnya membuka pesan masuk di HP-nya. Hehehe, iya Pak, maklum baru punya mobil, jawab Aji dengan candaan. Tiba-tiba tak lama, nada pesan masuk kembali terdengar, namun sepertinya Aji tak menggubrisnya. Karena memang sesuai dengan petunjuk keselamatan saat mengemudi, seorang pengemudi dilarang keras menggunakan HP saat berkendara. Hari yang sama, di tempat berbeda,
Siang ini terlihat Reni baru saja tiba di kampusnya dengan menggunakan pakaian yang sangat tidak layak dikatakan feminim. Ia melangkah untuk bergabung bersama para sahabatnya yang sedang duduk di salah satu meja di kantin. Reni memakai celana jeans agak betet berwarna biru tua dan kemeja berwarna abu-abu strip lengkap dengan sepatu sportnya terlihat sangat ceria. "Hai Nek, ceria amat lo," tanya Gaby saat melihat Reni yang tiba di kantin. "Hehehe, maklum Gap, kan hari ini hari Jumat, besok kan weekend, jadi doi kayaknya mau kencan lagi nih sama cowok barunya," ujar Lila menimpali. "Hehehe, nggak juga tuh, apa hubungannya sama tuh anak?" jawab Reni sambil mengambil posisi duduk di sebelah Sinta. Sin, tumben baru kelihatan," lanjutnya menepuk paha Sinta. "Lagi sibuk Ren," jawab Sinta menoleh. "Paling lagi sibuk, cowok dia tuh Ren," celetuk Gaby yang memang paling bocor mulutnya di antara yang lainnya. "Hus, kalau ngomong itu jangan asal caplok Nek, lihat kondisi juga," ujar Reni. Gaby hanya nyengir ditegur oleh Reni barusan. "Emang bener kok, hahaha," kata Sinta yang langsung tertawa membuat ketiga sahabatnya langsung speechless. Reni menggelengkan kepalanya menatap wajah Sinta di sampingnya. "Kenapa Ren?" Sinta membalas menatapnya. "Gak apa-apa Sin," ujar Reni mengalihkan wajahnya. "Tenang Ren, bukan cowok lu kok," ujar Sinta membuat Reni kembali menoleh. "Hahaha, lagian emang lu kenal sama cowoknya Sin?" tanya Gaby. "Kenal?" jawab Sinta tersenyum sambil matanya menatap sesuatu di depannya seperti sedang memikirkan sesuatu. Serius? Yang mana sih orangnya?" Lila terlihat langsung antusias menanyakan tentang cowok si Reni. Cakep sih orangnya Li, terus sopan banget perlakuannya kalau sama cewek," jawab Sinta membuat Reni kembali menatapnya penuh tanya. "Curiga gua nih," celetuk Gaby nyengir. "Sin, lu ketemu lagi ya sama Aji?" tanya Reni menatap Sinta. Kasih tahu nggak ya?" Sinta membuat mimik wajahnya menjadi manja sambil memegang dagunya seperti memikirkan sesuatu. "Serius nih," ujar Reni kembali. "Haha, tenang aja Ren, Aji bukan tipe gua." Jantung Reni berdetak kencang, pikirannya berkecamuk. Apakah memang Sinta sudah melancarkan serangan ke Aji? Ia menyesal telah memberikan nomor HP pria itu karena ia sangat paham akan kelakuan Sinta. "Tenang say, Aji is the best lah." Lagi-lagi ucapan Sinta barusan berhasil membuat tubuh Reni bergetar. "Jadi penasaran gua sama tuh cowok," ucap Gaby menatap Sinta. "Sin, lu tuh ya bikin suasana hati Reni berubah gitu, gimana sih lu?" Lila yang menyadari akan sesuatu yang terjadi terhadap Reni segera menegur Sinta. "Kenapa dengan gue Nek? Gue gak mau ngapa-ngapain loh," Sinta menoleh ke Reni yang masih menatapnya dengan tatapan hampa. "Reni sayang, percaya ya sama Sinta, Aji itu sayang sama Reni." Reni menahan sesuatu di hatinya yang tiba-tiba muncul. Kembali Reni menatap wajah Sinta seperti ingin menanyakan sesuatu. "Udah Ren, jangan percaya sama Sinta ya, dia tuh suka ngaco kalau ngomong." Lila kembali mencoba menenangkan hati Reni. "Hehehe, gak apa-apa kok, toh juga kalau misal mereka ketemu terus jadian ya gue mah seneng-seneng aja," ujar Reni mengangkat bicara sambil mencoba menghibur dirinya sendiri. "Yakin lu?" tanya Sinta bersuara pelan tapi sukses membuat Reni menghentikan tawanya. "Tahu Asin, lagian Aji juga sepertinya cuek sama gua," jawab Reni kembali tersenyum. "Oh jadi Aji tuh namanya," ujar Gaby sambil mangguk-mangguk.
Dia cuek, tapi lu suka kan? Pertanyaan Lila dengan tatapan tajam seperti penuh panah menembus jantung gadis itu. Ya nggak tahu juga sih, lagian bahas yang lain apa? Kata Reni mencoba memalingkan pikirannya terhadap pria itu. Akhirnya mereka kembali mengobrol santai, tapi pikiran Reni sedikit terganggu dikarenakan obrolan tentang Aji tadinya. Di sela-sela obrolan tiba-tiba Sinta menoleh lalu menggenggam tangan Reni. Percaya sama gua, Aji sayang banget malu, bisik Sinta sambil tersenyum. Reni menarik nafasnya yang terasa berat saat mendengar ucapan Sinta lalu menggelengkan kepalanya seperti mengartikan sesuatu. By the way, pada mau masuk gak? Tanya Gaby tiba-tiba. Masuklah, yuk udah jam berapa juga nih? Kata Sinta sambil menarik pelan lengan. Kata Lila dan Reni. Saat mereka melangkah bersama, terlihat Reni sedang sibuk mengetikkan sebuah pesan di HP-nya. Ji, ntar malam ketemuan yuk, send. Reni kembali melangkah masuk ke salah satu ruangan di gedung Fakultas Teknik. Beberapa menit tak ada balasan SMS dari Aji membuat pikirannya makin berkecamuk. Saat berada di dalam kelas terlihat Reni masih sering melihat HP-nya. Karena tak mendapatkan balasan dari pria itu, maka ia kembali mengirimkan pesan ke Aji. Kok nggak dibalas? Setelah mengirim pesan, ia menghela nafasnya yang terasa berat. Sinta yang duduk di sebelahannya dengan Reni menoleh. Lu kenapa? Bisik Sinta karena takut terdengar oleh dosen yang sedang menjelaskan di depan. Enggak, Reni menoleh dan tersenyum. Oke, balas Sinta lalu kembali fokus memperhatikan penjelasan dosen di depan. Hari ini, Reni sukses merasakan gegana karena kelakuan Aji yang tak membalas pesannya. Hatinya terasa sedikit perih, namun ia mencoba untuk bertahan dan tetap berpikiran positif tentang pria itu. Mungkin ia sedang sibuk. Itulah yang Reni pikirkan dan mensugestikan di tempurung kepalanya biar ia nggak stres. Tanpa sadar, Sinta seringkali menatap Reni dari samping. Beberapa saat kemudian, saat kelas udah bubar, Reni melangkah sendiri menuju salah satu halte tempat pemberhentian angkot. Reni duduk di salah satu kursi sambil sesekali melihat HP-nya. Sepertinya ia masih menunggu balasan pesan dari Aji. Tiba-tiba seorang pria lewat di depannya. Pria itu menyenggol tangan Reni yang masih sibuk membuka aplikasi di HP-nya, membuat HP-nya terjatuh. Oi, punya mata nggak? Tanya Reni menghardik pria itu. Oh maaf ya, ujar pria itu sambil berjongkok mengambil HP gadis itu. Makanya kalau lewat itu lihat-lihat dong, ujar Reni menatap tajam wajah pria itu. Maaf, ya udah nanti biar gue ganti, ujar pria itu sambil melihat keadaan HP Reni yang memang sudah retak. Bukan masalah gantinya mas, tapi data-datanya udah nggak bisa dibalikin lagi, kata Reni penuh emosi. Maaf ya, sekali lagi maaf banget, pria itu masih saja meminta maaf sambil menatap wajah Reni penuh harap. Lu anak mana sih? Tanya Reni. Gue angkatan 2015, jawab pria itu mencoba tersenyum. Hah? Masa sih? Kok gue jarang lihat lu? Tanya Reni. Ya mungkin gue nggak tenar kali di kampus. Tapi lu juga di RC ya? Tanya Reni lagi. Yang berpenampilan casual itu hanya mengangguk. Ya udah, mana lu ganti HP gue ya? Kata Reni selanjutnya.
Iya, nanti gua ganti, jawab pria itu membuat Reni akhirnya tak bisa emosi lagi. Mau beli sekarang atau? Lanjut pria itu. Ya sekarang lah, masa tahun depan? Jawab Reni membuat pria itu kembali tersenyum. Ya sudah, nanti gue beliin di MTC ya, ujar pria itu kembali. Paling lu mau pulang terus besok lu belaga lupa. Iya, denger ya, biar kata lu senior gua tapi nggak seenaknya gitu juga sama junior. Oleh Ren, kalau lu mau lu ikut gua ke MTC, simpel kan? Jawab pria itu masih santai dan cool meladeni gadis itu. Yuh, gimana ya? Tiba-tiba Reni berpikir, apakah ia menyetujui ikut dengan pria itu atau tidak. Jadi mau beli sekarang atau? Kembali pria itu bertanya. Ya udah sekarang aja deh, masa iya nanti malam gua kayak orang di rumah nggak megang HP, jawab Reni membuat pria itu tersenyum kembali. Mau bareng gua atau jalan sendiri-sendiri? Lu lihat gua nunggu angkot di sini, berarti gua nggak ada kendaraan kali, kakak senior, jawab Reni membuat pria itu menggelengkan kepalanya. Ia sebetulnya tak tega juga melihat kondisi HP milik Reni, makanya ia putuskan harus bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat. Ya sudah, ayo, ucap pria itu. Naik apaan? Tanya Reni menatap heran. Maunya naik apa? Tanya pria. Tuh, bukannya juga lo menunggu angkot di sini? Tanya Reni dan pria itu hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan gadis itu. Terus naik apaan? Tanya Reni sedikit heran. Mau ikut atau? Pria itu bertanya balik. Kalau mau ikut nggak usah banyak nanya. Ya udah, jawab Reni lalu berjalan meninggalkan halte. Reni berjalan di depan sedangkan pria itu hanya berjalan di belakang gadis itu sambil menatapnya dengan tersenyum. Mobil gue di situ, ujar pria itu membuat Reni menghentikan langkahnya. Di mana? Tuh, jawab pria itu menunjuk salah satu mobil yang terparkir di gedung VIP. Pria itu memencet sebuah remote lalu salah satu di antara mobil yang terparkir berbunyi dan kedua lampu seinnya menyala. Reni terkejut saat mengetahui yang mana mobil milik pria itu.